artinya tidak ada batas untuk tayamum, kecuali ada beberapa syarat tiap-tiap waktu salat. Nanti ada hadis-hadis berikut. Tirmizi meriwayatkan juga An-Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja rajulani fi safar. Ini juga asli. Jadi dua laki-laki dalam perjalanan sahabat fi safar. Fa hadaratis salatu wa laysa ma'huma ma'an. Fatayammama sa'idan thayyiban. Mereka berjalan tidak dapatkan air, masuk waktu salat. Maka mereka tayamum dengan debu, dengan tanah. Fasallana, maka mereka sembahyang. Fasallaya. Thumma wajada al-ma'a fi waqti fa'ada adahum as-salat wal wudu wa lam yu'idul akhar. Setelah mereka tayamum, mereka sembahyang, mereka lanjut perjalanan. Setelah lanjut perjalanan, tiba-tiba dapat air. Waktu salat yang tadi masih ada. Ini dua orang sahabat. Waktu salat yang tadi masih ada. Maka yang satu memutuskan karena dapat air dia berwudu ulang, kemudian dia sembahyang ulang. Yang satu dia tidak mau ulang. Yang satu dia tidak mau ulang. Maka summa ataya Rasulullah, ketika mereka sampai kepada Nabi, fazakara zalik lahu, maka mereka menceritakan kisah itu kepada Nabi. Maka apa kata Nabi? Faqala alladzi lam yu'id, Nabi sampaikan kepada orang yang tidak mengulang tadi, orang yang tidak mengulang. Nabi sampaikan, ente yang tidak mengulang, tidak wudu, kembali dan tidak ulang sembahyang, asabta sunnah wa ajza'ataka salatuka, kau sudah mengikuti aturan agama. Begitu kira-kira, sunnah dan sembahyangmu sah, kata Nabi. Kemudian kita sampai di situ. Wakala bil akhar, dan Nabi sampaikan sama yang mengulang wudu dengan sembahyangnya, sahabat yang satu. Lakal ajrul marrataini, dan untuk kau yang mengulangi marrataini, kau dapat dua kali. Hikmah Nabi. Artinya kita ambil garis hukumnya, maka ketika masih ada waktu salat, cukup sekali sudah sah sesuai sunnah. Tidak usah kita ulang lagi dengan wudu. Jadi maksudnya begini. Saya contohkan, kita ada berjalan. Kita berjalan masuk setengah 1 zuhur, tidak dapat air. Maka kita tayamum. Setelah tayamum, sembahyang, berjalan, kira-kira jam 2 masih ada zuhur. Jam 2 dapat air. Nah, maka mungkin saya dengan Pak Jumardan jalan. Pak Jumardan wudu kembali. Karena Pak Jumardan anggap ini kan masih jam 2, masih ada zuhur. Walaupun tadi sudah tayamum, sudah salat zuhur. Maka Pak Jumardan wudu sembahyang ulang. Saya tidak, karena saya berpikir sudah tayamum, tadi sudah sembahyang, jadi sudah cukup. Begitulah kira-kira. Jadi kedua-dua ini dihadapkan kepada Nabi. Nabi sampaikan yang pertama yang tidak mengulang sesuai aturan agama sunnah, maka sembahyang sah. Yang mengulang tadi kasih fadilah, kau dapat 2 kali karena 2 kali sembahyang. Ini cara. Maka kata para ulama, inilah hebatnya hiburannya Nabi kepada para sahabat, dia tidak patahkan. Tetapi aturannya secara hukum tidak perlu kita ulang sembahyang, tidak perlu mengambil air wudu lagi. Begitu kira-kira. Saya kita paham ya. Jadi sudah cukup, walaupun waktu salat masih ada, sudah cukup. Kemungkinan yang bisa kita ulang karena kalau tidak ada air berarti kita istimar, bukan istinja pakai air. Kalau istimar kan pakai batu, kalau untuk membersihkan kotoran. Istimar pakai batu, kalau sekarang kan modernnya tisu, kan kira-kira gitu, tisu modern. Jadi ketika kita sudah tayamum, tidak ada juga yang kita sudah buang air, hanya pakai tisu, maka ketika kita ketemukan air, ya, maka ulama 4 mazhab jumhur yang perlu kita bersihkan dengan air adalah istinja tadi saja.
Karena tadi kita masih menggunakan tisu, istinja tadi ulangi saja, sembahyangnya jangan diulangi. Sembahyangnya jangan diulangi. Tapi sekarang ada tisu basah, ada tisu kering, jadi hampir aman sebenarnya. Kalau dulu Nabi ajarkan kita istimewa harus batunya 3 segi supaya praktis. Jadi kalau 3 segi berarti 1 batu cukup. Tapi kalau yang bulat harus 3 batu, kan begitu. Jadi ya dicari juga pasti batu-batu yang jangan ada tajamnya. Makanya kalau ada tajamnya, ini mau keluar buang air sudah mau kebelet masih cari batu. Tapi sekarang luar biasa nikmat Allah diberikan kepada kita. Dengan ilmunya Allah ciptakan manusia bisa bikin tisu. Ada tisu basah, ada tisu kering, selesai. Biar kebelet aman. Jadi sudah canggih semua. Jadi begini yang kejadiannya sebuah sahabat. Terjadi seperti ini 2 sahabat. Kemudian ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu fi qoulihi azza wa jalla wa in kuntum marda, ini sebelum ayat yang tadi, wa in kuntum marda aw ala safarin. Ini yang bisa menyebabkan tayamum selain daripada tidak ada air. Apa itu? Wa in kuntum marda, apabila kalian sakit. Ada air banyak berlimpah, tapi kita kadang sakit, maka boleh kita tayamum. Jadi kita dalam keadaan sakit. Wa kana idza kana fi rajulin qira'atun fi sabilillah wa quruhu fayujnibu fayakhafu an yamuta in tasala tayammum, rawahu Daruqutni. Jadi apabila ada seseorang, kalau dulu Nabi kasih contoh, seseorang yang berperang di jalan Allah kemudian luka, tiba-tiba dia luka, atau ada orang berpenyakit kudis sementara berobat, kata Nabi. Kemudian dia kalau tersentuh oleh air, dia akan mati. Apalagi kalau sekarang kan pasti kita gunakan fasilitas dokter kesehatan. Jadi kalau sudah diagnosa dokter diperiksa bahwa ini tidak boleh kena air, jadi jangan dipaksa kena air. Maka cukup kata Nabi dia bertayamum. Jadi kondisinya bukan karena tidak ada air, karena kesehatannya tidak memungkinkan untuk disentuh oleh air. Maka jangan sekali-kali disentuh oleh air, itu bisa tayamum. Jadi bagaimana? Namanya fikih biar tidak masuk akal kadang harus dibahas. Jadi bagaimana kalau dia janabah? Karena ada juga orang sakit, tapi dia bisa berhubungan dengan harinya. Jadi kan sakit paham juga, tapi yang namanya fikih harus dibahas. Ya oke, berhubungan dia bisa dengan istrinya, tapi kena air tidak bisa. Ya berarti tetap dia tayamum. Jadi janabahnya tayamum. Tapi ingat, ini betul-betul hasil pemeriksaan ahli. Jadi hal ini tentunya dokter yang memang betul-betul jelas menerangkan bahwa kondisi ini kalau kena air bisa mematikan. Kira-kira begitu. Jadi salah tetap. Tapi jangan selalu tidak mati karena tidak bisa kena air, sakit. Tapi hubungan juga kena air sakit kan. Baru itu. An Ali radhiyallahu anhu qala in salat ihda zannai fas'altu Rasulullah sallallahu fa amarani an amsa 'ala al-khawair. Rawahu Ibnu Majah. Jadi kata Ali bahwa pernah saya punya pergelangan satu patah, kata Ali bin Abi Thalib. Pernah saya punya pergelangan patah sehingga saya malu. Ya kalau sekarang apa namanya di gips atau di apa? Nah, kira-kira begitu kalau sekarang. Jadi isti malu. Kemudian fasa'al itu saya tanya kepada Nabi, bagaimana kondisi saya untuk berwudu, untuk mandi, karena saya patah sehingga harus dibungkus. Maka apa kata Rasulullah? Cukup engkau basuh di bagian atasnya, di bagian pembalutnya. Lalu sudah kita bahas di bab menyapu sepatu, menyapu jilbab, menyapu sorban, tidak perlu buka jilbab, lalu sudah kita bahas. Jadi begitu. Jadi ketika ada luka, ada balutan, jangan dipaksa kasih basah. Ini jadi huru hara. Jadi cukup diambil air,
Umpamanya di bagian kiri berarti kanannya kita wudhu normal, begitu. Kemudian pas kiri ini saja dikasih basah bagus yang bisa basah, kemudian yang tidak bisa basah ini disapu saja begini. Jadi jangan dituang airnya cukup begini disapu saja di atas, seperti mana kepala, begitu. Jadi jangan dituang kayak kepala. Jadi sapu saja, sudah cukup begini. Di bagian lukanya, bagian atasnya disapu saja, sudah cukup begini. An Jabir radhiyallahu anhu fi rajul alladhi sujja faghtasala famata innama kana yakfiku an tayammamu wa ya'shibu ala jurhihi farikatan summa yamsu 'alayha wa yaghsilu sha'ira jasadihi. Jadi ada kata Jabir, ada seorang laki-laki pecah kepalanya. Jadi kena benturan batu dan sebagainya, pecah kepalanya. Kemudian dia mandi. Dalam keadaan janabah dia mandi. Habis mandi mati. Habis mandi mati. Maka kata Nabi, kenapa dia paksakan mandi? Cukuplah di bagian balutan kepalanya lukanya dia basuh saja. Jangan dikasih basah kata Nabi. Kemudian dengan basuh itu dia basuh, baru seluruh badan yang tidak luka itu yang dia siram saja. Jadi umpamanya kita punya ada luka di kepala, kita ada janabah, maka jangan disiram ini yang luka. Jadi Nabi bilang disapu saja. Kemudian yang tidak luka itu yang kita mandi seperti biasa. Nah, di hadis Bukhari lagi ada sahabat dalam perjalanan, kepalanya terbentur luka, tiba-tiba dia janabah. Dia bertanya sama sahabat yang lain, wahai sahabat, saya janabah ini bagaimana? Apa saya harus mandi atau tidak? Sahabat yang tadi karena ilmunya juga tidak sampai, dia bilang harus mandi. Pas mandi mati nih sahabat, dilapor, pas pulang dilapor sama Nabi. Nabi marah sekali. Nabi bilang, kenapa dia buat seperti itu? Kebodohan itu obatnya, kata Nabi. Bertanya, kebodohan itu obatnya, Nabi bilang berilmu. Maka dia mencelaka dia, karena dia mencelakakan sahabatnya. Ini bahayanya orang yang memberi petunjuk padahal dia tidak tahu sebenarnya itu aturannya, ya kan? Jadi kalau di kesehatan ini baru praktek, kamu itu. Jadi kenapa dia suruh mandi temannya, akhirnya meninggal? Maka kata Nabi, cukuplah dia bertayamum. Kalau memang dia dalam keadaan luka, kenapa dia suruh dia mandi? Kemudian yang terakhir, hadis ke-115 ada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, min sunnati an la yusalli rajulun bi tayammum illa salatan wahidatan summa tayammamu li salatil ukhra, rawahu Tirmidzi. Jadi tayamum itu kata Nabi sunnahnya cukup untuk satu kali salat. Kemudian ketika mau salat berikutnya tayamum lagi. Bisa kita paham ya? Beda kita wudu begitu. Kalau kita wudu, kita i'tikaf begini, kemudian masuk waktu salat biar kita tidak wudu kembali, tidak ada masalah, aman. Nah, tapi kalau tayamum, tadi kita tayamum maghrib, maka mau salat isya harus mengulangi tayamum lagi. Itu jumhur ulama dikuatkan dengan hadis Ibnu Umar tadi, tayamum untuk sekali salat walaupun tidak berhadas, ya kan? Walaupun tidak berhadas, kecuali Imam Abu Hanifah. Nah, jadi 3 imam mazhab, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, setiap mau salat tayamum walaupun tidak berhadas. Jadi kita tadi maghrib tayamum, kita dulu tidak kentut, tidak kencing, tidak berak, maka boleh kita pakai untuk salat kalau wudu. Tapi kalau tayamum, kata 3 mazhab harus tayamum ulang walaupun tidak berhadas. Tapi menurut Abu Hanifah, kalau memang tidak berhadas boleh dipakai. Untuk Imam Abu Hanifah. Nah, jadi kalau ada di antara kita suasana tayamum umpamanya
dia tidak mau lagi tayamum ulang, jangan dihardik, ya, jangan dihardik, karena dia pakai pendapat Imam Abu Hanifah boleh, yang penting tidak berhadas. Tapi 3 jumhur ulama itu sebagusnya kita tayamum ulang untuk mengulangi satu salat. Iya. Ya, kira-kira sampai di sini Pak tayamum kita. Insyaallah